Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita yang kedua pada hari Minggu ini. Saya mengucapkan selamat pagi, Shalom. Puji kepada Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita ada hari ini diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Walaupun kita masih bergumul dengan kondisi yang kita hadapi, kita masih menghadapi pandemi yang hari ini belum berakhir. Tapi Tuhan menyertai kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam saat teduh kita di tempat kita masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan, meminta Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita membuka nyanyian kemenangan iman kita 173. Peliharalah seluruhmu. Kita tahu bahwa kita masih hidup hari ini di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mempunyai rencana untuk kita agar kita terus melaksanakan amanah agung Yesus Kristus. Dulu pernah penginjilan dilaksanakan pada zaman dahulu di Kelansam, di Barasepuak, di Kalimantan Barat ini penginjilan digalakan. Hari ini para utusan misi sudah tidak ada lagi. Namun benih-benih Injil itu masih ada. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk memeliharanya. Walaupun lampu itu kelip-kelap, tapi kita diminta untuk pelihara. Jangan sampai padam. Inilah lagu ini. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Dua, malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Tiga, peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang kekornya. Jemaat yang menyanyi, agar tiada
lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kami ya Tuhan dalam ibadah ini datangnya daripada Engkau, Tuhan Allah kami yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, akan memberkati ibadah kami sekalian dari awal, pertengahan, sampai kepada selesainya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amba mentapiskan ibadah suci kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meneruskan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman 135, Bangunlah Orang Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur, tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, sentiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, maukah binasa? Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Bait yang ketiga. Lihatlah tenteranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan
dan percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Jemaat, kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Yohanes. Sekali lagi di dalam surat 2 Yohanes, kita membaca seluruh pasal 1 sampai ayat yang ke-13. Kita membacanya bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-13. Surat Yohanes yang kedua. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan saja aku yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulut. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Bersama-sama, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Tuhan, Engkau yang telah memilih kami menjadi kepunyaan-Mu, menyelamatkan kami, dan Engkau telah memanggil kami hidup dalam persekutuan, dalam peribadatan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu, bahkan Engkau juga telah memberi pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berkenalah Engkau menerima ia Bapa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami sesungguhnya menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Untuk itu berkatilah seluruh umat-Mu di dalam kehidupan rohani mereka, supaya senantiasa hidup takut kepada Tuhan. Dan kami juga memohon berkat-Mu di dalam pekerjaan, profesi dan karir mereka. Berkati itu Tuhan, di sanalah Engkau juga boleh menyatakan berkat-berkat pemeliharaan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa hidup bersyukur dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Badan pengurus jemaat dapat menjalankan kantuk persembahan dan kita menyanyi dari Kemenangan Iman
138. Sion cepat. Sion cepat, hai kerjamu sampaikan kabar selamat, beritakanlah segera segala makhluklah Tuhan jadikan kehendaknya, semua selamatlah. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus, tebusan dan selamat. Lihatlah, lihatlah berapa banyak yang berdosa, lagi sesat, berjalan dalam gelap, belum dapat kabar juru selamat Yesus, belum bangun dari tidur yang lelap. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus, tebusan dan selamat. Yang ketiga, hai kabarkan kepada sekalian bangsa dari hal Tuhan yang berkasihan dan yang mencela jadi manusia, makhluknya yang sesat diselamatkan. Jemaat silakan berdiri. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus, tebusan dan selamat. Mari Bapak Ibu bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita menyanyi satu lagu yang berkata, ayo beritakan Injil. Lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala Sidang, mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Allah pada siang hari ini. Ayo beritakan Injil. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Sekali lagi, umat Tuhan, umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan berserta kita. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan berserta kita. Tuhan berserta kita.
Tuhan berserta kita. Bapa kami di sorga, kami datang lagi kepada Tuhan. Kami menghadap Tuhan Allah yang maha besar. Tuhanlah pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhanlah yang berkuasa di sorga, di bumi. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami memanggil nama-Mu yang kudus untuk menyertai hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami sudah hadir di sini supaya kami yang sudah hadir ini tidak hadir dengan sia-sia, melainkan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itulah hamba mengundang kuasa Roh Kudus. Kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami, kami siap mendengar di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, pertama-tama tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kita sampai pada hari ini. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong sehingga hari lepas hari, minggu lepas minggu saya mengalami keadaan semakin membaik, walaupun belum secara 100% saya mengalami pemulihan, namun saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memulihkan sampai sekarang ini, masih bisa terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mendoakan daripada keadaan ini. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon kita memperhatikan jadwal daripada buletin kita di tangan Bapak Ibu. Silakan memperhatikannya. Informasi untuk kita bahwa nanti sore akan ada ibadah ucapan syukur di gereja ini pukul 5 sore. Di gereja ini pukul 5 sore sampai pukul 6 sore, 1 jam. Jadi sehubungan kita belum bisa melaksanakan ibadah di rumah, jadi ucapan syukur kita alihkan di gereja ini. Ucapan syukur keluarga Pak Mujiono. Jadi kita bisa hadir nanti sore jam 5 sore ini. Kemudian informasi Immanuel untuk kita, berdasarkan hasil rapat pada pengurus jemaat pada hari Rabu yang lalu, maka pembangunan kita akan segera mulai pada awal September ini. Jadi masih berapa minggu ini kita masih mengumpulkan dana sehubungan dengan pembiayaan untuk pembangunan ini. Jadi kita akan mulai pembangunan membuat pos jaga dan mendinding menara ini. Minggu depan kita memberikan persembahan khusus untuk pembangunan pos jaga dan menara ini. Kita dapat mempersiapkan diri pada minggu depan. Kemudian amplop janji iman bagi Bapak Ibu yang akan membayar janji iman, silakan ada amplop di depan bisa diambil dan ditulis untuk membayar janji iman. Jumlahnya Bapak Ibu tulis, lalu ada pokok doa, mungkin ada pokok doa bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan janji iman, kartu janji iman, Bapak Ibu juga bisa mengambilnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat untuk kita memelihara lingkungan rumah Tuhan ini, menjaganya dengan baik, silakan Bapak Ibu yang mau terlibat. Bisa dalam bentuk material, bisa juga dalam bentuk uang, nanti dibelikan untuk material, diisi dan kemudian nanti akan ditampilkan di buletin seperti ini. Nah, sehubungan dengan demikian, minggu depan kita akan dilayani oleh ketua wilayah sehubungan dengan perayaan bulan misi sepanjang bulan ini.
Bapak Ibu bisa memperhatikan data keuangan yang masuk, janji iman, dan persembahan yang sudah dibayar, janji iman. Kalau ada yang keliru, mohon disampaikan untuk dapat diperbaiki minggu yang berikutnya. Selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Darius, hari ini ulang tahun. Bapak William ulang tahun. Ibu Apong, Ibu Laman yang berulang tahun. Putri Nusa juga berulang tahun minggu ini. Erlan ulang tahun minggu ini. Ibu Agus Niati juga berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya memberkati. Selamat hari ulang tahun pernikahan kepada Bapak Radius Linggi dan Ibu. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Aspriyadi dan Ibu. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Meskipun Bapak Ibu yang berulang tahun tidak terdata di tempat ini, baik hari ulang tahun lahir dan juga hari ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Dan untuk kembali mendukung pembangunan, ibu-ibu perkawan sudah mereka memulai mendukung dalam bentuk batako. Jadi ibu-ibu sudah memulai mengumpulkannya melalui list di grup perkawan khusus batako. Batako yang kita perkirakan untuk kebutuhan ini 10.000 batako. Harga per batako kita estimasi 1.500 per buah. Nah, karena itu ibu-ibu perkawan, kalau dia 100 buah batako berarti 150.000 begitu kan. Nah, kalau 50 batako berarti 75.000. Itulah gambarannya. Silakan ibu-ibu yang terlibat khusus untuk batako, silakan. Bisa dibeli sendiri, minta diantar ke sini, duluan diantar sekarang pun bisa. Bisa dalam bentuk uang. Lalu kemudian pada pengurus jemaat yang akan membelinya. Dan nanti ditulis minggu depan akan ditampilkan di warta jemaat. Tuhan memberkati ibu-ibu dan kita sekalian. Informasi untuk ibu-ibu perkawan dari PWKI, lomba memasak dalam rangka HUT PWKI. Ya, dalam rangka hari ulang tahun yang kedua ini, maka HUT PWKI akan melaksanakan lomba memasak dengan tema makanan sehat untuk keluarga dengan menu gizi seimbang 4 sehat, terdiri dari dan sebagainya, dalam mendukung pencegahan stunting dan sebagainya. Lomba ini akan dilaksanakan 15 Agustus 2020 di SMA Sinar Kasih Sintang. Ketentuannya, setiap gereja dapat mengirim 1 utusan grup dengan 2 orang peserta. Makanan yang akan dimasak dan disajikan berupa menu makan siang keluarga. Indeks bahan makanan maksimal 50.000. Peserta membawa sendiri bahan makanan yang sudah siap dimasak, waktu untuk masak, dan seterusnya. Dapat berkonfirmasi kepada, kalau banyak tulisannya, informasi kepada peserta atau pengurus panitia. Jadi informasi kesannya. Mari kita membuka firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal 24. Ayat 45 sampai 51. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tema firman Tuhan kita perayaan bulan misi pada minggu yang kedua ini ialah kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita berbicara tentang hamba di sini, ini bukan menunjuk kepada jabatan dalam gereja, bukan. Yang mana seringkali kalau kita berbicara tentang hamba, itu selalu mengacu kepada gembala, pendeta, evangelis, vikaris, dan lain sebagainya. Namun hamba yang dimaksudkan di sini ialah lebih kepada panggilan kita semua di hadapan Tuhan. Kita semua di hadapan Tuhan, yang mana semua orang percaya adalah hamba dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan pemilik dan raja kita semua. Itu maksud hamba. Jadi semua orang percaya sama di mata Tuhan. Sekarang mari kita memperhatikan siapa Tuhan dalam perumpamaan ini. Tuhan dalam perumpamaan ini tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah Tuhan itu yang pergi dalam seketika, lalu ia memberi tugas dan mandat kepada hamba-hambanya. Lalu ia akan kembali dengan waktu yang tanpa diketahui untuk melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Berikutnya, siapakah hamba dalam perumpamaan ini? Hamba di sini tidak lain adalah orang percaya di dalam gereja, orang Kristen yang diberi tanggung jawab untuk dikerjakan dengan baik. Sebab seketika Tuhan yang memberi tanggung jawab itu akan datang dan akan melihat apakah yang dikerjakan sesuai atau tidak seperti yang dimandatkan oleh Tuhan. Jadi hamba di sini adalah semua orang percaya, orang Kristen di dalam gereja yang diberi tanggung jawab, yang dapat menggunakan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sambil menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan itu kembali. Lalu ada dua hamba yang diberikan tugas dalam teks yang kita baca. Hamba yang pertama, hamba yang baik, dan hamba yang kedua, hamba yang tidak baik. Hamba yang baik memiliki dua karakter. Karakter yang pertama adalah karakter setia, dan karakter yang kedua adalah karakter bijaksana. Itu terdapat pada ayat yang ke-49. Lalu hamba yang berikutnya adalah hamba yang tidak baik. Karakter hamba yang tidak baik itu ada dua, malas dan jahat. Alkitab mengatakan bahwa hamba yang berkarakter malas dan jahat ini, dia mendapatkan ketentuan hukuman yang Tuhan berikan kepadanya. Ayat 49, Alkitab mengatakan bahwa ia akan mendapatkan setimpal dengan apa yang dia lakukan atas kemalasannya, yaitu di sana akan terdapat tangis dan
ia dibuang karena jahat dan kemalasannya. Melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ingin menekankan bahwa dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan orang yang dapat dipercaya. Itulah yang dibutuhkan kita untuk kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kesetiaan. Jika ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sekarang kita memperhatikan apa kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang pertama terdapat pada ayat yang ke-45, yaitu diangkat oleh tuannya untuk menjadi kepala miliknya. Inilah kebahagiaan daripada hamba yang setia. Tentu Bapak Ibu kasih Tuhan, semua orang tidak akan mau menjadi yang terbelakang, bukan? Pasti ingin dan selalu mau menjadi yang terkemuka, mau menjadi yang dipilih dan yang diangkat. Itulah kecenderungan daripada manusia. Namun untuk dapat diangkat, untuk dapat dipilih dalam teks yang kita baca ini, kita harus memiliki karakter. Karakter di sini adalah karakter setia. Supaya kita dipilih, supaya kita diangkat oleh si Tuhan yang tadinya mempercayakan tugas dan tanggung jawab, sementara ia pergi meninggalkan rumahnya, dan ia meminta agar si hamba memiliki karakter itu. Karakter yang dimiliki adalah karakter yang setia. Waktu tuannya kembali, ia akan melihat hasil dari tanggung jawab yang diberikan kepada hamba-hamba yang diberikan tanggung jawab itu. Karakter setia adalah karakter kita, orang percaya, dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, karakter setia itulah yang harus kita tumbuh kembangkan, tanam dalam hidup kita. Jadi bukan kita berpangku tangan, melainkan dengan kesetiaan dalam kita melayani baik di gereja dan melaksanakan amanah agung, membantu pekerjaan Tuhan, setia dalam beribadah, setia dalam kita menanti, mendukung sambil menunggu sang raja itu kembali. Jadi inilah karakter kita dalam kita menantikan, merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Setia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan kita berpangku tangan, atau kita sibuk mencari informasi, atau sibuk mendengar ajaran-ajaran sesat tentang waktu, tanggal, dan tahun Tuhan akan datang. Lalu kemudian kita bersiap-siap untuk menunggu hari yang sudah diramalkan itu. Bukan. Kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, yang kita harus lakukan setia kepada tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita semua sebagai hamba di dalam dan di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin kita dipercayakan untuk melaksanakan tugas yang mana hanya perkara kecil mungkin di mata orang lain dan juga mungkin di mata Tuhan. Namun jikalau kita lakukan dengan baik dan setia, penuh tanggung jawab, Tuhan memperhatikan kita.
walaupun itu kecil. Contohnya tadi, kita ingin mendukung dalam kita memelihara, merawat daripada lingkungan rumah Tuhan ini. Kita mendukungnya mungkin 100 buah batako, 50 buah batako. Bapak Ibu, seberapa lah harga itu, bukan? Tetapi karena setia, kita ingin melakukannya, Tuhan memperhatikannya. Ada motivasi kita yang rindu, saya ingin, walaupun saya berkekurangan, tapi Tuhan sudah mempercukupkan saya. Saya ingin berbagi. Bapak Ibu, kita setia melakukannya, itu yang diperhatikan. Kita juga pada kesempatan dalam rangka memperingati bulan misi ini bisa membuat satu gerakan nantinya, gerakan untuk mendukung pelayanan misi dan penginjilan yang mana kita ketahui hari ini melalui Hulu, kemudian misi nasional yang ada di Departemen Pusat Jakarta sedang menghadapi kesulitan oleh karena pandemi ini. Melalui Hulu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bulan Agustus ini sudah hampir tidak bisa lagi untuk membantu mereka karena pemasukan dari gereja-gereja untuk keperluan mensponsori, mendukung mereka setiap bulannya sudah tidak ada. Namun kita mendoakannya supaya bulan Agustus ini kita bisa mengirim ke mereka yang satu bulan diperkirakan 10 juta, 9 sampai 10 juta itu yang dikeluarkan oleh Biro Misi setiap bulannya untuk daripada pengutusan misi ini. Mungkin karena Tuhan meminta kita untuk setia melakukan tugas ini, kita bisa buat gerakan, misalnya satu keluarga atau saya sendiri 50.000 misalnya setiap bulan untuk mendukung ini. Mungkin ini kecil bagi kebanyakan yang mampu, tapi mungkin juga besar bagi yang kekurangan. Tetapi kalau ini kita bisa buat suatu gerakan, bukankah itu kesetiaan dan Tuhan melihatnya? Itulah cara kita menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita terlibat membuat gerakan ini. Minggu lalu kita dibawa untuk merenungkan apa yang saya ingin lakukan. Apakah saya yang pergi atau saya membantu mengutus? Supaya apa? Supaya orang di sana bisa berseru kepada Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jikalau tidak ada yang memberitakannya? Jikalau tidak ada yang pergi, bagaimana ada orang yang mau pergi jika tidak ada yang mengutus? Sekarang kita tantang, apakah saya yang pergi atau saya membantu mengutus? Mungkin tidak bisa satu orang, jelas tidak mungkin bisa satu orang, tapi semua hamba dalam pandangan Tuhan, orang percaya dalam gereja adalah hamba Tuhan, bersama-sama melakukannya. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, karena itulah ciri daripada gereja kita. Gereja kita bercirikan adalah penginjilan dan misi. Itu tidak bisa lepas dari gereja kita. Karena itu mari kita mendukungnya dan memikirkannya dalam perayaan bulan misi ini. Itu yang pertama. Apakah kebahagiaan yang pertama itu? Diangkat oleh tuannya untuk menjadi kepala atas miliknya. Ayat yang ke-45. Yang terakhir, apakah kebahagiaan yang berikutnya? Terdapat pada ayat 49 dan ayat sampai 51. Yaitu memberi pahala dan upah. Memberi pahala dan upah, itulah kebahagiaannya. Bagi yang tidak setia, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bagi yang malas dan tidak setia dan jahat, ayat 49 sampai 51 itu, ia mendapatkan hukuman. Di sanalah terdapat tangis dan gertakan gigi.
Jadi selalu ada rencana Tuhan untuk hidup kita. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Namun Dia juga Dia adil, yang menentukan atas apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi kita hanya sebagai hamba yang malas, yang ditemukan oleh tuannya dalam teks yang kita baca tadi, sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi upah dan pahala diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya yang setia dalam tanggung jawab yang diberikan. Teringatlah kita kisah perumpamaan tentang talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan perumpamaan tentang talenta. Pada waktu tuannya pergi meninggalkan rumahnya, ia meninggalkan pesan dan memberikan talenta masing-masing. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang terakhir diberikan 1 talenta. Ia berpesan kepada hambanya, talenta ini haruslah dikerjakan dan lipat kali gandakanlah. Lalu kemudian tuan itu pergi, kemudian hambanya mulai mengerjakan yang 5 talenta. Ia mengelolanya dengan baik, ia bekerja dengan giat, akhirnya mendapatkan 2 kali lipat. Lalu kemudian yang 2 talenta yang diberikan juga melakukan hal yang sama. Ia bekerja dengan segiat-giatnya, akhirnya mendapatkan 2 kali lipat. Tetapi beda dengan yang 1 talenta. Ketika tuannya memberikan 1 talenta, ia lalu mengumpulkan talenta itu, karena katanya tuan mendapat hasil dari yang tidak dikerjakannya. Pikirannya jahat, tapi apa yang Tuhan itu katakan kepada hamba yang kedua melakukan dengan yang 5 talenta, 2 talenta itu, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia, aku akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Berbahagialah engkau. Jadi upah diberikan kepada orang yang setia, itulah kebahagiaannya. Namun sebaliknya, kepada hamba yang diberikan 1 talenta, Tuhan itu berkata, hai hambaku yang jahat, enyahlah engkau. Dia dilemparkan kepada, di sana terdapat tangis dan kertakan gigi, karena malas dan jahat dalam berpikir. Inilah gambaran daripada orang percaya, orang Kristen hari ini. Kita pilih yang mana? Menjadi hamba yang setia dan bijaksana, menjadi hamba yang setia, yang bertanggung jawab, atau menjadi hamba yang hanya menjadi sebagai orang Kristen yang tidak mau dan tidak mau berterima kasih, tidak terlibat akan pekerjaan Tuhan. Diri kita lah yang tanyakan ini kepada Tuhan. Tuhan, selagi saya ada punya kesempatan, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan? Melalui momen bulan misi ini, aku mau apa kira-kira yang perlu lakukan? Buatlah komitmen itu. Mulailah bergerak, jangan menunggu. Jangan berkata nanti setelah saya memiliki itu dan ini. Tuhan tahu keadaan kita hari ini, tapi Ia mau juga supaya kita melakukan tugas dengan setia atas panggilan kita. Jadi tugas penginjilan dan pelayanan masih luas dan banyak sekali hari ini. Kita diberikan tugas itu. Tuhan menantang kita, apakah kita tetap setia dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ia kelak datang dan Ia melihat kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Mari kita memuji Tuhan. Sebagaimana hari ini jadwal kita untuk mengembalikan perpuluhan 175, kita membuka 173. Kita diminta oleh Tuhan untuk memelihara api suluh itu. Seperti yang tadi saya katakan, walaupun suluh itu gelap dan gelap,
Tetapi kita diminta Tuhan, peliharalah, jangan sampai suluh itu padam. Siapa tugas itu? Kitalah. Kita sebagai hamba-hamba di mata Tuhan, kita diminta untuk peliharalah suluh itu, jangan sampai padam. Utusan misi, para misionaris sudah tidak ada lagi. Sekarang kitalah yang melaksanakannya. Jangan sampai gereja menjadi roboh dan tidak dikembalakan. Itu padamlah. Itulah suluh yang padam. Kemana orang Kristen? Kemana orang percaya? Kita diminta untuk jagalah, jangan padamkan itu. Mercusuar, peliharalah suluhmu. Maju ke depan untuk memberikan kembalikan perpuluhan, mulai dari Pak Jen Miko dan kemudian sebelah kiri saya ini berganti-gantian. Mercusuar kasih Bapa memanjarkan sinarnya, namun suluh yang dipan, silakan maju, penjaganya pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa, malam dosa. Laut mengharap sinar suluh yang terang. Silakan berdiri. Pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Kita menaikkan doksologi kita, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Selesailah seluruh ibadah kami hari ini Tuhan. Namun ibadah kami kepada Tuhan tetaplah untuk selama-lamanya. Karena itu sebelum pulang ke tempat masing-masing ya Tuhan, sebagai hamba-Mu meminta berkat dari Engkau untuk sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, yang terbaring, yang mengalami sakit dalam tubuh. Berilah berkat secara jasmani, pulihkanlah keadaan daripada jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Berilah kesembuhan atas mereka. Amba terus berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Ibu Kirulina. Tuhan memulihkan dia dalam masa pengobatannya. Saudara Nopan, Tuhan terus pulihkan keadaannya. Ibu Layarinta juga dalam pemulihan, Tuhan memulihkan. Pak Pasaribu dan orang-orang tua kami yang lainnya, Ibu Slamet dalam masa tuanya, Ibu Alam yang sudah lama mengalami sakit, dan Pak Geruntang juga mengalami lama sakit, dan orang-orang tua di gereja ini Tuhan berkati, dan jemaat Tuhan sekalian, baik yang menyaksikan dan di rumah sakit menyaksikan daripada ibadah ini, ikut di dalamnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamalah mereka. Berikanlah kepada kami Tuhan, baik sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, Tuhan memberkati kami sekalian dalam segala tugas-tugas kami. Berilah berkat secara rohani, kuatkan iman kami,
walau susah, banyak kesulitan yang kami hadapi di muka bumi ini, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami dalam kami mengikuti Tuhan. Berilah berkat kepada gerejamu ini, pakailah dia untuk menjadi alat dalam tanganmu. 3 berkat ini hamba minta kepada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput. Saleh-salehnya, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Shalom.